Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Bapak Khotib naik mimbar dan sholat Jumat kita tunaikan bersama, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jamaah. Yang pertama, bahwasanya yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Agus Rahmat K.A. dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan yang kedua, hasil kumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar Rp2.570.000. Atas amal para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada Bapak Khotib kami persilakan naik mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله وسلم Rasul. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita indahkan seluruh aturan Allah. Apapun aturan itu kita indahkan. Apakah aturan Allah itu berupa perintah atau mungkinlah dua-duanya kita indahkan dengan jalan segera kita kerjakan, kita laksanakan. Kalau yang dalam kita adalah perintah Allah, tak perlu pikir panjang. Dan juga ketika di hadapan kita adalah larangan Allah, tak boleh dilakukan, maka segera berhenti, berpaling, dan tak kita lihat lagi. Kita pun jauh. Dengan berperilaku dua hal ini cukuplah sebagai hamba Allah yang mendambakan sesuatu hal, maka Allah akan berikan cukup untuknya. Allah akan berikan apapun yang diinginkan, berkah, ketaatan yang begitu indah. Bahkan tatkala hamba Allah saat ini masih punya masalah, apakah kecil, sedang atau besar masalahnya, melainkan Allah akan ikut campur dengan caranya. Allah yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan solusi indah buat mengatasi masalah. Allah akan kasih jalan keluar yang terbaik untuk mendapatkan solusi indah. Bahkan di ujung ayat keempat surah nomor 65 Tolak selalu dibaca oleh para khatib, wa may yattaqillah, barang siapa yang takwa sama Allah. Artinya barang siapa yang mengindahkan aturan Allah, apakah larangan atau perintah. Jika larangan dia jauh, dia tinggalkan. Jika perintah dia dekati dan dia lakukan. Nah, imbasnya adalah Allah akan bikin untuk hamba setaati. Allah akan jadikan untuk hamba ini apa yang Allah terjadi. Min amri, urusan hamba ini seluruhnya, apapun urusan, akan Allah jadikan menjadi urusan yang gampang, yusra, yang mudah, yang tak berbelit-belit. Tak perlu pikir panjang, tak perlu memusingkan kepala. Allah akan kasih itu, dibikin mudah seluruh tadi. Nah, mudah-mudahan itu adalah kita semua yang di masjid ini. Amin. Amin ya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada ayat ke-31 surah nomor 3 Al-Imran namanya.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan wahai Muhammad, kepada umat Kanjeng Nabi. Isinya adalah in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, ada satu syarat yang harus kalian penuhi, yakni fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Ikuti semua apa yang kulakukan, baik ucapan maupun action, dan perilaku adalah berkat mengikuti seluruh apa yang Rasulullah lakukan. Apakah yang wajib, yang sunnah. Kalau Rasulullah melakukan dia, maka yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya itu, ada bonus berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kalian seluruhnya akan diampuni oleh Allah. Padahal inilah dambaan semua orang, semua hamba kepingin dosa yang terampuni. Karena di akhirat tidak ada tempat lain buat orang yang tanpa dosa kecuali surga, dan tidak ada tempat orang yang berdosa kecuali neraka. Karena sifat Allah adalah Ghafur. Allah itu zat yang maha pengampun. Jika ada kawan-kawan kita yang sinis, gak mungkin dosaku terlalu berat, terlalu besar, terlalu gede, gak mungkin Allah akan mengampuni. Dijelaskan bolak-balik, Allah itu Ghafur. Allah itu maha pengampun, tukang ngampuni siapapun yang minta ampun, sekalipun dosanya besar. Agak mungkin. Maka diperjelas lagi lebih. Ingat, ampunan Allah itu jauh lebih besar, lebih dahsyat dibanding dosa-dosa hambanya. Sebesar apapun dosa hambanya, masih kalah dengan ampunan Allah. Itulah Allah. Allah akan ampuni banyak dosa yang sudah menyembelih, membunuh orang 100. Dia pesimis bahwa Allah akan mengampuni, Allah akan menerima tobat. Tapi ternyata ketemu orang ini bijak. Ketika diutarakan, apakah Allah masih mau menerima saya sebagai hamba yang berserah diri? Apakah Allah masih mau menerima tobat saya? Padahal saya baru saja membunuh yang ke-100 orang. Padahal saya masih berlumuran darah. Rupanya orang ini bijak sekali. Dia banyak ilmu. Itulah ulama. Sambil mengeritkan keningnya, sambil mendekat, dia bilang, apa? Berapa? Yang kau bunuh orang tadi? 100. Jangankan 100, 1000 kau barusan bunuh. Bahkan kau barusan merampok. Kalau ada niatan dalam hati ini tobat, Allah akan ampuni itu. Baru orang itu menang. Dan memang begitulah, Allah itu adalah Ghafur. Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Hari ini kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan fokus kepada ayat Al-Quran yang Allah nukilkan di ayat ke-31 surat nomor 3 Al-Imran yang saya baca. Jika kalian mencintai Allah, ada satu syarat, ikuti aku. Nah, kalau mengikuti Kanjeng Nabi adalah sunnah. Semua yang diungkap Nabi lewat lisan maupun perilaku adalah sunnah. Namun ketika kita ditanya dan ada orang yang bertanya yang lain, kita akan dengar pasti jawabannya. Sunnah itu apa? Jawabannya hampir di sana sini sama. Sunnah itu kalau dilakukan berpahala.
Kalau ditinggalkan, nggak apa-apa. Sudah, Masya Allah. Yuk, mulai hari ini, mulai saat ini, kita rubah mindset kita. Sudah kalau dilakukan pertamburan berkah, tidak hanya pahala, berkah dan iman, bahkan keluar dalam berkah. Kalau ditinggalkan, bukan nggak apa-apa, rugi. Ada seorang malaikat lapor pada Allah, ya Allah, si fulan ini nggak cukup poin minimalnya untuk masuk surga. Gimana ya Allah? Mendengar seorang fulan, seorang hamba Allah yang poin ibadahnya kurang, pada minimal kurang dari minimal untuk masuk surga. Karena sholatnya bolong-bolong. Itu nggak bolong lah, tapi selalu tertunda. Bahkan rakaat pun kadang-kadang nyambung. Jamaah iya, tapi dapat yang terakhir. Selalu begitu. Maka hasilnya adalah malaikat lapor. Poin minimal aja belum nyampe. Apakah Allah marah kemudian ya sudah semangat? Tidak. Itulah Allah Maha Penyayang pada hamba. Coba barangkali Anda didapatkan poin yang lain. Coba lihat sunnahnya. Apakah dia suka melakukan sunnah? Ketika dicari oleh malaikat, kemudian balik, ya betul ya Allah, dia rajin sekali. Dan setelah kita hitung cukup minimalnya ya Allah, Masya Allah, sunnah untuk nempel pahala wajib yang kurang-kurang, mungkin ketelidor. Karena di jalan mau berhenti, nanggur batas, akhirnya telat sholatnya. Rapat kurang dikit aja, kita teruskan aja. Akhirnya nabrak pohon sholat. Bahkan bisa jadi hilang hal-hal yang wajib. Nah, sunnah kalau dilakukan tidak hanya berpahala, tapi bertambah dengan keberkahan. Kalau ditinggalkan rugi. Bagaimana tidak rugi? Yuk kita ambil. Ada sunnah di tengah malam. Malam sepertiga malam terakhir. Pada ayat 79 surat 17. Allah berfirman sekaligus menaktifkan perintah Allah. Wa minal laili fatahajjad bih. Dari sebagian malam melakukanlah tahajud. Yang tahajud itu adalah nafilah tadbir. Ibadah tambah untuk tidak akan rugi orang bertahajud. Justru di akhir ayat ini sanulqi, Allah akan kasih buat orang yang ahli tahajud itu. Endingnya adalah qaulan sakinah. Ungkapan dan ucapannya selalu menyejukkan, berbobot. Orang lain menurut bukan takut, karena memang berwibawa. Sunnah tahajud. Kemudian menjelang subuh, apa yang terjadi? Dan kita beritahu nilai 2 rakaat sebelum subuh adalah khairun, jauh lebih baik minat dunia wa ma fiha, dibanding dunia dan seisinya. Masya Allah, ada 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian mengikuti lagi subuh berjamaah dapat diterangkan bagikan semalam. Tahajud itulah jamaah subuh. Usai subuh ada kajian, ada malah lagi. Begitu timer berderi, tanda syuruk, tanda matahari muncul, biasanya ditambah 10 atau 15 menit. Ada sunnah di sana, dan Nabi komentarnya adalah damati, sempurna. Apa itu? Siapa yang sholat berjamaah subuh kemudian usai itu dia qada wa yadhkurullah, duduk
sambil mengingat Allah, berpikir ada yang ambil Al-Quran, ada wiridan, ada baca-baca kalimat tauhid. Hatta terdoa syam, sampai muncul matahari, lalu terbitnya matahari, dan tambah 10 menit. Summa salat rakaat. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, apa komentar di Nabi? Karena orang yang lakukan seperti ini bagaikan keajaiban hajatul umrah, bagaikan mendapatkan pahala sebanding dengan haji dan umrah. Masyaallah. Kalau kita runut sunnah dilakukan, luar biasa. Tak dilakukan, karena itulah maka kita tambah yang kurang-kurang, yang wajib dari Allah, yang sunnah rawatibnya, sunnah di luar rawatibnya banyak sekali. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang cintai karena mengikuti jejak Rasulullah, dan kelak disatukan dengan Nabi, bisa menikmati segarnya air telaga di surga. Amin. Amin ya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعاء ويا قاضي الحاجة. اللهم يا الله سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واهلك الكفرة والمكذبين واهلك الكفرة والمنافقين. اللهم يا الله نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك على أعدائهم. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة
Sowo surufakum berjamaah monggo diatur barisannya lurus rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Amen.